Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Adapun ayat yang akan kita bahas adalah ayat 114 sampai dengan 118 tentang tindakan-tindakan menghalangi beribadah. Adapun penjelasan masing-masing ayat adalah sebagai berikut. Ayat 114 sampai dengan 115 menjelaskan tentang haramnya melakukan penyerangan atas masjid dan perihal sahnya salat di setiap tempat. Dan ayat 116 sampai dengan 118 menjelaskan tentang kedustaan ahli kitab mengenai klaim mereka bahwa Allah memiliki anak. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Dan siapakah yang lebih zalim, berdosa, memusuhi Allah, dan menentang perintahnya daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk beribadah dan menyebut namanya, dan berusaha merobohkannya dengan menghentikan syiar-syiar agama di dalamnya, merusak kesucian agama yang menyebabkan mereka melupakan penciptanya, menyebarkan kemungkaran di masyarakat, dan membuat kerusakan di bumi. Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut, tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia sebagai akibat dari kezaliman mereka, dan di akhirat mendapat azab yang berat dalam neraka jahanam yang merupakan tempat menetap yang paling hina. Ayat ini Allah turunkan sebagai jawaban atas sikap kaum kafir Mekah yang melarang Nabi Muhammad salat di Masjidil Haram. Kehidupan mereka itu memang syarat permusuhan, baik permusuhan antar mereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang muslim. Buktinya, orang-orang musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri, dan mereka menghalang-halangi orang-orang muslim untuk mendatangi Al-Masjid Al-Haram. Sungguh, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi siapa yang hendak mengumandangkan zikir di tempat-tempat peribadatan dan selalu berusaha untuk menghancurkannya. Mereka itu akan mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang berat di akhirat. Sungguh tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan berbahaya itu. Bahkan seharusnya mereka menjaga kehormatan dan memasuki tempat-tempat peribadatan tersebut dengan hati khusyuk serta tidak melarang orang lain untuk berzikir dan mengingat asma Allah di dalamnya. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan milik Allah, timur dan barat. Artinya, Allah adalah Tuhan bumi seluruhnya. Kemanapun kamu menghadap, ketika menunaikan salat, di sanalah wajah Allah, yaitu kiblat yang diinginkan Allah bagimu. Sungguh, Allah Maha Luas, tidak sempit dan tidak terbatas, Maha Mengetahui siapa yang menghadap kepadanya dimanapun ia berada. Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang muslim untuk salat di Al-Masjid Al-Haram, itu bukan berarti bahwa mereka dapat mencegah orang-orang muslim itu untuk melakukan salat dan beribadah kepada Allah di tempat lain. Karena pada dasarnya, semua arah dan kawasan di bumi itu adalah milik Allah. Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang muslim dengan perkenannya dimanapun mereka berada. Sesungguhnya Allah Maha Lapang dan tidak bermaksud mempersulit hamba-hambanya. Dia Maha tahu niat seorang yang menghadap kepadanya. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak,
Maha suci Allah dari perkataan mereka. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pernyataan kaum Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, kaum Nasrani yang menganggap Isa sebagai putra Allah, dan kaum musyrik Arab yang menganggap malaikat sebagai putri Allah. Bahkan miliknya lah, yakni Allah lah pencipta dan pemilik apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk di dalamnya Uzair, Isa, dan para malaikat itu. Semua tunduk, taat, dan patuh kepadanya, yakni kepada kebesaran, kekuasaan, dan kehendaknya. Selama apa yang ada di jagat ini tunduk pada perintah dan kehendaknya, maka Allah lebih tinggi dan lebih besar dari sekedar butuh pada keturunan atau anak, seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan, mengadakan, dan mewujudkan sesuatu, tidak ada halangan sedikit pun baginya. Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Bagaimana mungkin Allah membutuhkan keturunan dan mengambil anak padahal Dia yang mula-mula menciptakan bumi, langit, dan menundukkan apa yang ada di antara keduanya pada kehendaknya. Tidak ada perbuatan yang sukar bagi Allah. Apabila menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan, "Jadilah, kun," maka jadilah apa yang dikehendakinya itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Dan orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu orang-orang bodoh dari kaum musyrik Mekah, berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita dan tidak menurunkan wahyu kepada kita yang mengabarkan kerasulan Muhammad, atau datang tanda-tanda kekuasaan, alasan, dan penjelasannya kepada kita tentang kebenaran kerasulan Muhammad?" Sebelumnya orang-orang kafir Mekah pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Jika engkau betul-betul rasul dari Allah, seperti yang engkau katakan, maka katakanlah kepada Allah agar berbicara dengan kami, sehingga kami mendengar ucapannya." Mereka berkata demikian sebagai tanda penentangan dan kesombongan mereka. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa dengan hati orang-orang sebelum mereka. Mereka menentang dan mendustakan para nabi dan rasul yang diutus Allah kepada mereka. Pernyataan Allah ini mengandung hiburan bagi Rasulullah. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sementara orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab masih terus memperlihatkan sikap membangkang pada Muhammad. Mereka mengajukan permintaan-permintaan padanya seperti apa yang diminta oleh umat-umat terdahulu pada nabi-nabi mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak sekali-sekali beriman, kecuali jika Allah sendiri berbicara kepada mereka dan mendatangkan tanda-tanda mukjizat indrawi sebagai bukti kebenaran Muhammad. Itu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dan Dia berbicara langsung kepada kami." Sebagaimana pengikut Isa meminta kepadanya agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Semuanya itu menjadi bukti bahwa hati para pembangkang itu tidak ada bedanya. Sungguh tidak ada yang bisa membaca kebenaran kecuali orang yang berhati bersih, berpikiran lurus, dan mempunyai semangat mencari kebenaran.